Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda pergi pakai bau badannya dibawa kemana-mana, pasti Anda tidak nyaman. Pasti Anda selalu memakai minyak wangi yang kemana-mana. Saya punya minyak wangi ini. Tapi begitu dipakai, oh ternyata arak ini untuk pijat kalau keseleo atau ada yang sakit ini. Bukan minyak wangi. Tapi kalau minyak wangi, kita langsung ditaruh di sini, taruh di sini, taruh di leher, semuanya bau wangi dan orang menjadi takjub katanya. Tetapi itu tidak penting. Nah, kita berjumpa lagi dengan hari Kamir, dengan hari Senin setelah Minggu Palma atau Pekan Suci. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang pertentangan antara orang yang sungguh peduli kepada Tuhannya, yang satu orang yang peduli pada uang, yang mengatasnamakan orang miskin tetapi dengan uang. Itulah Yudas. Cerita Injilnya begini. Ketika Yesus mengunjungi atau datang di tempat di kampung di mana Betania, di mana Lazarus itu dulu disembuhkan, dan Maria dan Marta tinggal. Lalu Maria mendengar Yesus datang, dia langsung lari, dan kemudian dalam suatu perjamuan dia langsung maju menyeruak ke depan, membawa minyak wangi tadi. Kemudian minyak wangi yang narwastu yang mahal harganya ini, dia buka, langsung semerbak baunya mengelilingi ruangan itu. Lalu Yesus dibasuh dengan minyak narwastu itu, minyak wangi yang baunya semerbak. Sambil menangis-nangis, dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Lalu kemudian dengan rambutnya dia membersihkan kaki Yesus itu. Lalu kemudian Petrus komentar, minyak seharga itu seharusnya tidak boleh dibuang-buang seperti itu, tetapi bisa diberi uangnya, dibelikan untuk membantu orang-orang miskin. Lalu Yesus mengatakan, memang orang miskin selalu ada di hatimu, tetapi biarkan wanita ini melakukan seperti itu, sebab waktuku sudah tiba. Saudara-saudari yang terkasih, di satu sisi orang mengatasnamakan orang miskin, orang punya bencana, orang yang sedang kemalangan, lalu mencari dana ke sana kemari dan mencoba untuk mengelabui donatur, dan setelah itu hanya dipakai untuk keuntungan sendiri, dicuri bantuan-bantuan itu, dan ini sesuatu yang sungguh-sungguh tragis. Yudas itu memberi contoh seperti itu. Sementara Maria yang sungguh hatinya terketuk karena terkesan Yesus sudah membangkitkan adiknya dari kematian, hidup lagi. Dia juga selalu diberi oleh kekuatan Tuhan. Maka kemudian akhirnya dia pun melakukan manapun yang kadang tidak mungkin diakal. Maka Yesus mengatakan, mengingat hari penantian atau pemakaman, penguburanku, maka biarkan dia melakukan itu. Orang kecil selalu ada di hatimu. Tetapi ini suatu pertanyaan yang norak atau pertanyaan yang sebetulnya sinis, karena itu semuanya ingin mengkritik Yudas. Dalam Injil dikatakan juga, sebab Yudas sering mencuri uang bendahara kas dari para murid. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika terjadi gempa, kemudian ada kecelakaan beberapa, lalu kemudian beberapa kelompok mengumpulkan bantuan-bantuan, membuka posko-posko, dan kemudian posko itu membagikan semua bantuan dari seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kemudian menyampaikannya kepada orang yang membutuhkan, yaitu korban bencana. Tetapi banyak orang yang masih mengail di air keruh itu. Dia kemudian atau mencari keuntungan di balik derita orang lain.
Dia kemudian mengatasnamakan pengungsi mencari dana, tetapi untuk diri sendiri. Tidak ada laporan sama sekali, tidak ada distribusi bantuan sama sekali. Dan akhirnya dia semakin kaya, tambah motornya, tambah mobilnya, rumahnya semakin bagus ketika dia membuka posko. Dan akhirnya apa? Orang bisa melihat walaupun tidak bukti nyata bahwa ternyata orang itu hanya mengumpulkan donatur, dana-dana, kemudian tidak disampaikan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak dalam pekan suci ini untuk mencurahkan diri kepada Tuhan, mengikuti Yesus di dalam sengsara dan wafatnya. Kita diajak di dalam pekan suci ini, khususnya penderitaan Kristus, berani mati manjing acur-acir, berani mati di dalam Kristus, supaya akhirnya kita ini nanti juga dilibatkan, diambil, diberkati di dalam kebangkitan Tuhan. Sebagaimana orang yang disalib di sebelah kanan Yesus mengatakan, "Guru, ingatlah aku nanti kalau engkau ke Firdaus." Lalu Yesus mengatakan, "Hari ini juga engkau bersama-sama aku ke Firdaus." Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan, semangat kegembiraan, semangat syukur, itu yang perlu kita hidupi. Maka kita tidak perlu mencari yang lain untuk semua kepentingan diri kita dengan segala cara, menipu sana-sini dengan mencari keuntungan diri, berbagai macam proyek. Tetapi kita justru melekatkan diri, yang utama adalah Tuhan, maka segalanya akan dipenuhkan kepada kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.